Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dengan permenungan dari saya yang bertema Legenda Kue Keranjang dan Kisah Nabi Nuh. Sahabat-sahabatku, asal-usul kue keranjang dalam perayaan Tahun Baru Imlek kali ini, saya mengutip dari blog.reservasi.com. Dan mohon maaf jika kutipan ini ada kekeliruan. Saudara-saudari yang terkasih, berbagai cerita sejarah banyak mencatat dengan berbagai versi yang berbeda-beda yang dapat kita temui di berbagai sumber serta buku, dan saya mengutip dari salah satu versi, yaitu tentang cerita legenda kue keranjang dan warga keturunan Tionghoa yang menyebutnya Nianggao. Kue ini merupakan salah satu kue khas atau wajib di perayaan Tahun Baru Imlek. Kue keranjang yang selalu merupakan kue wajib setiap perayaan Imlek memiliki kisah gembira dan sedih di balik manisnya kue keranjang tersebut. Kue keranjang ini dalam upacara Tahun Baru Imlek sudah menjadi tradisi dengan menyusun tinggi atau bertingkat. Semakin ke atas, makin mengecil kue yang disusun, yang artinya peningkatan dalam hal rezeki atau kemakmuran. Konon cerita legenda ini di wilayah Tiongkok pada saat Tahun Baru mulai musim semi, salju yang menumpuk di Gunung Gobi selama berbulan-bulan itu meleleh dan memenuhi aliran sungai. Dampak melubernya salju Gunung Gobi berakibat banjir yang mengenangi hampir sebagian daratan Tiongkok. Untuk mengantisipasi terjadinya bahaya kelaparan akibat banjir dari melelehnya salju Gunung Gobi, warga pun memikirkan cara membuat bekal atau bahan makanan untuk waktu yang lama, kuat, ringkas, awet, dan rasanya enak, serta tahan lama. Dan hingga saat ini sebagai tradisi, sebagai pengingat bahwa ada cerita gembira dan sedih di balik manisnya rasa kue keranjang ini setiap pergantian Tahun Baru. Sahabat-sahabat terkasih, kisah yang kedua ini adalah kisah Nabi Nuh. Ketika murka Allah dengan manusia, karena kejahatan manusia yang telah meningkat di bumi, dan bahwa setiap kecenderungan pikiran hatinya selalu jahat. Setelah Tuhan melihat kejahatan yang sedemikian rupa dalam diri manusia, sehingga ia menyesal, dan hal itu menghancurkan hati Allah. Tuhan menyatakan, "Aku akan membuat manusia yang aku ciptakan menghilang dari muka bumi, dan juga binatang dan burung-burung di langit." Kemudian dalam Kejadian bab 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini." Dalam kitab Kejadian bab 8 diceritakan, kemudian air hujan turun selama 40 hari 40 malam. Semua manusia dan binatang di bumi binasa. Hanya Nuh dan semua yang ada dalam bahtera saja yang selamat. Sebab sebelum peristiwa air bah itu terjadi, Tuhan terlebih dahulu memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Namun suatu hari Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu yang terombang-ambing tanpa tujuan. Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu akhirnya turun. Tuhan juga menutup mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Sesudah 150 hari dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Setelah air bah
benar-benar surut. Di dalam kitab Kejadian ayat 15-17 Allah berfirman, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Sahabat-sahabatku yang terkasih, dari dua kisah ini semoga kita bisa mengambil hikmahnya, bahwa kisah legenda tentang kue keranjang bisa membuat kita tetap bersatu dalam sebuah keluarga dan komunitas meskipun badai melandanya. Begitupun kisah Nabi Nuh, agar kita senantiasa tetap bersatu serta tunduk pada Allah dan tidak berbuat dosa yang bisa membuat Allah murka, dan akibatnya hubungan kita dengan Allah menjadi terputus akibat dosa yang kita perbuat. Sahabat-sahabat yang terkasih, dalam kisah Nabi Nuh nampak Allah menegur manusia yang berbuat jahat. Tuhan tidak segan-segan menghukum manusia dengan menimpakan kesusahan. Namun Tuhan Maha Pengampun. Ia mengampuni orang-orang berdosa yang mau bertobat dan memperbaiki hidupnya. Tuhan bukanlah Allah yang pendendam, tetapi Allah yang baik hati dan Maha Pengampun. Sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita sambut tahun baru Imlek dengan selalu mengucap syukur dan mengingat pesan dari Daud tentang persaudaraan yang rukun. Dalam kitab Mazmur bab 133 ayat 1-3 tertulis, nyanyian Ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah sahabat-sahabatku yang terkasih, renungan dari saya, semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Bagi yang merayakan Imlek, saya ucapkan Xinian Kuai Le, Kiong Hi Fa Choi, He Jiang Xin Fu, Fu Sao Suang Huan. Semoga damai dari Kristus selalu menyertai kita semua. Sampai jumpa pada renungan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.